Sampun Bu, sudah bisa dimulai nggih Bu Ika nggih? Oke, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Ika, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Masih semangat nggih? Masih Oke. Oke. Ini presentasi dari kelompok 5, yaitu topik 5 yaitu menuju sekolah damai, yaitu sekolahku yang damai. Dari kelas 3 kelompok 5, kami beranggotakan yang pertama Bapak Supardi, yang kedua Bu Sri Utari, saya sendiri, yang ketiga Bu Sri, yang keempat Bu Sri Astutik Andoyani, yang kelima Bu Susilowati, yang keenam adalah Bu Tri Lestari. Di kelompok kami capaian pembelajarannya yaitu setelah mempelajari topik 5 tentang sekolahku yang damai, peserta diharapkan yang pertama mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi. Yang kedua, mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki. Untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Sri Astuti. Monggo Bu Sri Astuti, waktu dan tempat dipersilakan. Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Sri Untari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu yang masih semangat. Saya akan lanjutkan tentang topik 5 menuju sekolah damai, sekolahku yang damai. Dimulai dari diri sendiri, kita mengajukan pertanyaan pemantik. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimanakah kondisi sekolah Anda saat ini jika dilihat dari lingkungan sekolah, peserta didik, dan kurikulum yang ada di sekolah? Pernahkah Bapak atau Ibu menemui masalah di lingkungan sekolah? Sebutkan permasalahan tersebut. Bagaimana sekolah yang Bapak atau Ibu dambakan? Apa saja langkah-langkah yang Ibu Bapak lakukan untuk mewujudkannya? Apa saja tantangan yang ditemui untuk mewujudkan sekolah yang didambakan tersebut? Selanjutnya. Nah, untuk aktivitasnya, kami akan menampilkan beberapa gambar dan peserta nanti bisa mengamati. Di antaranya gambar ini mewakili dari konsep-konsep yang ada di sekolahku yang damai. Ada menjaga sekolah damai, jadi bagaimana kita menciptakan sekolah yang damai, kemudian membangun sistem meningkatkan kapasitas. Terus ada gambar tentang stop kekerasan seksual pada anak. Kemudian ada gambar yang menunjukkan poster intoleransi, serta ada gambar yang menunjukkan gambaran bullying atau perundungan. Selanjutnya, Bu Sri. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan dapat dilakukan dengan cara dari ilustrasi tersebut. Bapak, Ibu silahkan memberikan tanggapan terhadap kasus yang ditampilkan berkaitan dengan pengalaman yang ada di sekolah masing-masing. Rumuskan alternatif penyelesaian masalah yang terkait dengan kasus tersebut. Mari kita simpulkan cara untuk mewujudkan sekolah damai. Oke, terima kasih Bu Sri Astuti untuk paparan refleksi. Yang selanjutnya adalah ya, Bu Susi. Monggo Bu Susi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Untari. Langsung saja untuk refleksi, yaitu antara lain apa saja yang menjadi kendala untuk mewujudkan sekolah yang damai. Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang damai. Kemudian yang ketiga, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk membangun sistem meningkatkan kapasitas.
Yang keempat, faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perundungan di sekolah? Kemudian untuk konsep 1, untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan, juga ancaman. Dengan demikian, resiko menjadi kecil. Ancaman itu bisa berasal dari eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Kemudian kerentanan dari internal bisa dikendalikan, kurangnya wawasan kesadaran dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu diperbaiki sekolah, kemudian kapasitas antara lain kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di sekolah. Terima kasih Bu Untari. Ya, terima kasih Bu Susi atas pemaparannya. Untuk pemaparan yang selanjutnya yaitu oleh Bu Tri Lestari. Monggo Bu Tri Lestari. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan konsep yang kedua, yaitu membangun sistem meningkatkan kapasitas. Apa itu sekolah damai? Sekolah yang dimaksud dengan sekolah damai yaitu sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya damai. Komponennya apa saja? Yaitu kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan prasarana. Kemudian dasar sekolah damai yaitu sekolah yang ramah anak. Merupakan model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF yang menjadikan konsep ramah anak sebagai dasar dengan menyediakan sekolah yang nyaman, aman, dan terlindungi. Dengan pendidikan yang terlatih, sumber daya dan lingkungan yang memadai. Kemudian prinsip utama sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah non-diskriminasi, kepentingan hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Bagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lanjut konsep yang ketiga yaitu kerentanan terhadap perundungan. Di sini terdapat beberapa macam bentuk perundungan atau bullying. Antara lain, bullying yang secara sosial, yaitu seperti menyebarkan rumor yang belum pasti, hingga mengajak untuk menjauhi seseorang. Kemudian ada lagi cyberbullying, seperti memberikan komentar yang kasar, mengancam, hingga menyakiti dengan kata-kata yang kasar di media sosial atau di internet. Kemudian bullying secara fisik, seperti melibatkan kontak fisik dengan pelaku seperti dipukul, ditendang, kemudian merusak barang. Kemudian yang terakhir bullying secara verbal seperti mengejek hingga dengan kata-kata kotor, kemudian sehingga sampai sakit hati orang yang diejek itu. Seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Sri Untari. Ya, terima kasih untuk Bu Tri Lestari. Untuk konsep yang berikutnya yaitu konsep 4 dan 5 akan disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni. Monggo Bu Sri Wahyuni. Terima kasih Bu Untari. Waktunya saya langsung saja nggih. Untuk konsep yang keempat yaitu kerentanan kekerasan seksual. Dear adik-adik, yuk pintar berinternet. Nah, yang pertama yaitu adanya eksplorasi seksual online yang dikhawatirkan yaitu menyebabkan penyusutan jaringan dan kerusakan pada otak. Kemudian potensi besar anak-anak menjadi kecanduan konten pornografi. Yang ketiga menyebabkan masa depan suram bagi anak. Dan yang keempat menyebabkan gangguan pada emosi anak. Kemudian yang kelima yaitu dapat mempengaruhi kejiwaan anak. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lingkungan kampus yaitu maraknya kekerasan yang terjadi di kampus yang diadukan masyarakat pada berbagai media. Lanjut, Bun. Konsep yang kelima, Bun. Di konsep yang kelima yaitu kerentanan diskriminasi dan intoleransi.
Diskriminasi yaitu pembatasan, pelecehan atau pengucilan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan lain. Unsur pemaksaan yaitu memaksa pihak lain berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain. Di sini ada kerentanan diskriminasi dan intoleransi yaitu membenci karena agama. Ada satu contoh, 1 dari 4 anak dibully karena agamanya. Kemudian 13,5% siswa mempertimbangkan agama dalam memilih teman. Nah, ada yang laporan ke KPAI, anak-anak disebut kafir karena beda agama. Siswa SD diancam temannya karena beda agama. Untuk peringatan, anak belajar membenci karena mencontoh orang dewasa. Terima kasih untuk waktu saya berpresentasi. Saya kembalikan kepada Bu Untari. Oke, terima kasih untuk Bu Sri Wahyuni. Untuk pemaparan yang terakhir yaitu sama Bapak Supardi. Monggo Pak Pardi. Pak Pardi. Halo. Terima kasih Bu Sri Untari atas waktunya. Yaitu saya akan memaparkan tentang aplikasi, yaitu survei sekolah damai. Untuk menguatkan kondisi damai di sekolah, ayo lakukan beberapa misi berikut ini. Buatlah survei terkait kondisi sekolah Anda, dengan cara membuat list terhadap aspek-aspek berikut. 1. Ancaman atau faktor internal yang tidak bisa dikontrol oleh sekolah. 2. Kerentanan faktor internal atas hal-hal yang bisa dikontrol dan ditingkatkan menjadi kapasitas. 3. Kapasitas hal-hal yang mencari kekuatan. Demikian pemaparan, waktu saya kembalikan ke Bu Sri Untari. Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Pardi. Bapak, Ibu, dan Bu Ika, itu tadi pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Baik. Bisa